Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan mengamalkan amalan pengasihan untuk pasangannya ya. Jadi dia ini mengamalkan amalan pengasihan untuk pasangannya. Ya. Gini teman-teman ya, tidak semua amalan pengasihan itu akan efektif ya. Ketika kamu punya pasangan itu sebenarnya sederhana. Ya sudah punya pasangan itu kan pada dasarnya sudah terikat gitu loh ya. Apa yang dia inginkan Anda penuhi saja gitu. Misalkan ya jatah belanja misalkan, uang untuk beli skincare misalkan. Kebutuhan rutinitas itu Anda cukupi. Jangan mengamalkan sebuah amalan pengasihan kepada pasangan ya, tapi secara lahiriah tidak pernah Anda cukupi. Ini kan konyol gitu loh ya. Sama saja Anda ini tidak punya harga diri ya. Artinya Anda punya pasangan mau ajak Anda untuk susah gitu. Ya. Kan seperti itu. Makanya ketika kita ini mengamalkan sebuah amalan pengasihan, kita ini harus sudah mampu bertanggung jawab dulu gitu loh ya. Sudah siap dulu ya. Misalkan Anda ini ingin, katakanlah ya, Anda ingin mendapatkan permaisuri ya. Tentunya Anda harus punya kerajaan dulu, punya rumah ya, punya tempat ya, punya pokok fasilitasnya lengkap sampai pekerjaan Anda ya. Itu sudah mapan ya. Jangan mengamalkan amalan pengasihan ketika Anda ini pengangguran ya. Kenapa? Itu akan menjadi permasalahan yang baru gitu. Ketika target pun kena ya, nah itu akan masalah gitu. Anda berpikir bagaimana menghidupinya, mau macam-macam ya. Apalagi ya, ini yang komentar ini untuk pasangan saya ya, sulit kena karena target itu tidurnya malam loh. Apakah amalan pengasihan itu harusnya masuk pada saat tidur? Tidak hanya dalam keadaan terjaga, energi amalan pengasihan itu bisa masuk gitu. Jadi kalau Anda berpikir bahwasanya amalan pengasihan itu bisanya masuk itu ketika target tidur saja, tidak. Itu yang paling mudah gitu loh ya. Nah, tapi ketika terjaga ya tetap saja bisa. Ya. Lah mindset semacam ini akan membuat Anda gagal. Ya. Artinya apa? Anda berpikir bahwasanya kelemahan itu ada di dalam pasangan Anda. Pasangan saya ini tidak pernah tidur kalau malam sehingga amalan pengasihan saya tidak bisa masuk. Padahal kuantiti dan kualitas dari amalan yang sedang Anda kerjakan itu tidak maksimal. Ini dua hal yang berbeda. Ketika yang pertama Anda menyalahkan pasangan Anda karena pasangan Anda ini tidak pernah tidur misalkan ya, itu tidak akan ada manfaatnya buat diri Anda ya. Justru Anda memperlemah diri Anda, memperlemah keyakinan Anda. Nah, hal-hal semacam ini ya, kelihatannya tidak berguna ya. Padahal ini sangat penting ya. Jadi ketika Anda ini katakanlah sebelum mengamalkan amalan pengasihan ya, kita berdayakan diri dulu ya. Dulu kita ini loh ya, kita berdayakan bahwasanya diri kita ini sudah sanggup ya. Sanggup untuk menghadapi, sanggup untuk memberikan manakala target itu sudah kena itu. Kadang kita tidak berpikir ke sana. Kita ini hanya terobsesi dengan nafsunya. Waduh, nanti kalau target kena, wah enak sekali. Ya, tapi Anda tidak berpikir tanggung jawabnya. Itu anak orang gitu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita ini ya sebelum mengamalkan amalan pengasihan itu kita ini harus siap lahirnya dulu ya. Kadang kita tidak berpikir ke sana.
Ya. Kita ini harus siap lahirnya dulu. Jangan sampai enggak. Ya. Jadi kita ini harus siap lahir. Lahirnya harus kita siap. Artinya tanggung jawabnya itu loh ya. Tanggung jawabnya ini harus siap. Nah, Anda mengamalkan amalan pengasihan, misalkan ya, pasangan Anda kerja di Hong Kong, terus Anda mengamalkan amalan pengasihan, nah itu kan tanda Anda tidak bertanggung jawab. Iya. Coba kita periksa dulu. Kenapa kok pasanganmu berubah? Ya, kenapa kok pasanganmu berubah? Pasti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Gitu. Itu dulu prioritaskan. Ya, baru mengamalkan amalan pengasihan. Ya. Dan amalan pengasihan tidak perlu banyak-banyak gitu ya. Karena apa? Target sudah berada di dalam jangkauan Anda. Ya, yang paling penting itu perhatiannya. Ya. Perhatian, tidak hanya perhatian saja. Ya. Itu juga perlu diperhatikan. Apa itu? Tanggung jawab Anda itu yang paling penting. Tanggung jawab Anda kepada target itu ya. Itu perlu diperhatikan. Paham ya? Kadang orang itu tidak berpikir ke sana, teman-teman ya. Orang itu tidak berpikir ke arah sana ya. Pinginnya itu segala sesuatu itu apa ya? Pingin enaknya saja. Anda sudah punya target, sudah punya pasangan, terus mengamalkan amalan pengasihan untuk pasangan Anda, itu porsinya sedikit saja. Yang perlu Anda perhatikan itu adalah bagaimana target itu ya, bisa senang dengan diri Anda kembali. Itu karena apa? Yang pasti kebanyakan soal ekonomi gitu. Kebanyakan ya. Kebanyakan itu soal ekonomi gitu. Nah inilah yang perlu kita perhatikan ya. Makanya mengamalkan amalan pengasihan itu Anda harus siap dulu ya. Jangan sampai belum siap Anda mengamalkan amalan pengasihan, akhirnya gagal ya. Sia-sia gitu ya. Sudah sia-sia menyalahkan target. Yang perlu Anda koreksi adalah diri Anda. Anda punya pasangan ya. Pasangan Anda sudah tidak suka dengan diri Anda, yaitu sesuatu yang wajar. Anda mau tarik dengan amalan pengasihan, tidak cukup dengan amalan pengasihan, dengan tindakan juga harus. Siapkan katakanlah belanja yang sesuai, kebutuhan yang terpenuhi. Kalau misalkan Anda katakanlah mengamalkan amalan pengasihan ya, Anda masih ngontrak misalkan, nah, otomatis kan belum terpenuhi gitu. Anda masih minus, banyak utangnya, terus Anda mau mengamalkan amalan pengasihan. Nah, cobalah ya teman-teman kampus ilmu hikmah, berpikirlah ketika Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu ya, berpikirlah untuk mengajak pasangan Anda, target untuk hidup bahagia, tercukupi. Itu namanya sportif ya. Anda harus seperti itu ya. Bukan hanya untuk senang-senang. Kalau Anda senang-senang, tidak usah mengamalkan amalan pengasihan, amalkan saja pelet ya. Cari dukun. Nah, konsekuensinya yo Anda masuk neraka, itu aja ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.